Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, sebagai bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tertulis dalam Mazmur 112, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini penuh dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan cobaan yang bisa membuat kita merasa lemah dan terjebak. Kadang-kadang, kita merasa tidak mampu menghadapinya sendiri. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan yang dalam, bahwa Tuhan kita adalah sanggup menolong. Mazmur 121, ayat 1 dan 2, mengajarkan kepada kita untuk mengangkat mata kita ke gunung-gunung, sebagai simbol dari tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Kemudian, Mazmur ini menunjukkan bahwa pertolongan kita tidak datang dari gunung-gunung itu sendiri, tetapi dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Allah kita bukanlah Tuhan yang jauh dan acuh tak acuh terhadap kesulitan kita. Ia adalah Tuhan yang dekat dan sanggup menolong. Ia mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, dan siap membantu kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, Ia adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan hikmat yang kita butuhkan. Saudaraku, kadang-kadang, kita mungkin merasa lemah atau ragu akan kemampuan kita sendiri untuk menghadapi tantangan hidup. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah yang sanggup menolong. Ia memiliki kuasa yang tiada batas, dan Ia memegang kendali atas segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi, baik itu masalah keuangan, kesehatan, hubungan, atau kebingungan dalam pengambilan keputusan, Tuhan kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan dan memberikan solusi. Saudaraku, jika kita merasa putus asa atau cemas, mari kita mengingat janji-janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Ia berjanji untuk memperhatikan kita dan mendengar doa-doa kita. Ketika kita berdoa dan mempercayai Tuhan, Ia akan mengarahkan langkah-langkah kita, dan memberikan bimbingannya yang bijaksana. Saudaraku, berikut ini adalah ilustrasi tentang bagaimana Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kita. Saudaraku, bayangkanlah seseorang yang sedang berjalan di sepanjang jalan yang penuh dengan rintangan dan kesulitan. Jalanan itu berliku, curam, dan penuh dengan batu-batu yang besar. Orang tersebut merasa kelelahan, hampir putus asa, dan merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan. Saat itulah, tiba-tiba muncul seorang pemandu yang bijaksana. Pemandu itu adalah Tuhan yang sanggup menolong.
Ia melihat kelelahan dan kesusahan orang tersebut. Dengan penuh belas kasih, ia mendekati dan menawarkan bantuannya. Saudaraku, pemandu itu mengulurkan tangannya dan memberikan kekuatan kepada orang tersebut. Ia memberikan dorongan yang diperlukan agar orang tersebut dapat melangkah maju. Bahkan, ketika ada batu besar yang menghalangi jalan, pemandu itu mampu mengangkatnya dengan kekuatannya yang luar biasa. Ketika orang tersebut merasa khawatir dan takut, pemandu itu menghibur dan menenangkan hatinya. Ia memberikan keyakinan bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dengan pemandu yang sanggup menolong itu, orang tersebut merasa diberdayakan, dan kelemahan serta ketakutan yang dirasakannya sebelumnya menghilang. Saudaraku, dalam perjalanan bersama pemandu yang sanggup menolong itu, orang tersebut mengalami pemulihan dan pemulihan yang luar biasa. Ia melihat bagaimana Tuhan mengatasi setiap rintangan, membuka jalan yang tersembunyi, dan memberikan kekuatan yang tak terhingga. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah sanggup menolong. Ia adalah pemandu yang bijaksana dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, Ia memberikan kekuatan. Ketika kita merasa terjebak, Ia membuka jalan keluar. Ketika kita merasa putus asa, Ia memberikan pengharapan. Ketika kita merasa takut, Ia memberikan ketenangan dan keamanan. Saudaraku, dalam hidup ini, kita mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan yang terasa berat. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan kita tidak pernah lelah atau terbatas. Ia adalah sanggup menolong yang tidak pernah gagal. Ketika kita mempercayai dan mengandalkannya, Ia akan memperlihatkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan yang diperlukan, dan mengubah situasi yang tampaknya tidak mungkin. Saudaraku, marilah kita mengizinkan Tuhan yang sanggup menolong untuk menjadi pemandu kita dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Percayalah bahwa Ia adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang tak terbatas. Hari ini, biarkanlah kepercayaan kita pada Tuhan yang sanggup menolong memenuhi hati kita. Jangan biarkan kekhawatiran atau ketakutan menguasai kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Ketika kita mempercayainya sepenuhnya, Ia akan menuntun kita melalui setiap tantangan dan memberikan pertolongannya yang ajaib. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah,
Sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.